Hai, ketemu lagi sama aku Mutia Novaska di channel kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang hubungan unsur intrinsik, tema, dan tokoh dalam film Imperfect yang disutradarai oleh Ernest Prakasa. Dan dalam pendekatannya, saya menggunakan teori mimetik. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Alasan saya memilih film Imperfect karena film ini mengangkat cerita tentang rasa tidak percaya dirinya seorang wanita yang biasa dialami di dunia nyata. Film ini juga mengandung banyak pesan untuk menjadikan kita, khususnya saya, untuk lebih mencintai diri sendiri. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun sebuah cerita. Unsur intrinsik terdiri dari alur, tema, tokoh dan penokohan, sudut pandang, latar, dan amanat. Istilah mimetik berasal dari bahasa Yunani yakni mimetis yang berarti meniru, tiruan, atau perwujudan. Secara umum, mimetik dapat didefinisikan sebagai suatu pendekatan atau teori yang memandang karya sastra sebagai tiruan atau imitasi dari kehidupan nyata. Plato mengungkapkan bahwa sastra atau seni hanya merupakan peniruan mimetis atau pencerminan dari kenyataan. Film Imperfect menceritakan tentang seorang wanita yang bernama Rara yang sering disudutkan karena penampilannya. Rara memiliki adik perempuan bernama Lulu yang selalu jadi bahan perbandingan baik dari ibunya, teman-teman ibunya, bahkan orang lain. Walaupun begitu, Rara memiliki seorang pacar yang sangat pengertian dan sayang terhadapnya. Rara juga memiliki seorang sahabat yang selalu mendukungnya dan melindunginya, terutama dari rekan kerja yang selalu menyudutkan Rara karena penampilannya. Sampai pada akhirnya Rara disadarkan oleh tuntutan pekerjaan yang mengharuskan dirinya untuk memperbaiki lagi penampilannya. Perubahan yang drastis terjadi pada seorang wanita bernama Rara. Dia menjadi lebih langsing dan cantik. Dia juga lebih memperhatikan pakaian dan riasan yang ia gunakan. Perubahan ini justru membawa dampak yang baik dan buruk terhadap dirinya. Di balik suksesnya dia karena perubahannya, dia harus dihadapkan dengan beberapa konflik, dihianati rekan kerja sekaligus temannya, menjadi lebih jauh dengan sahabatnya, pertengkaran dengan adik dan juga kesalahpahaman dengan pacarnya. Hal ini terjadi karena lalainya Rara dalam menjaga sikapnya. Namun di akhir film, Rara berhasil menyelesaikan segala permasalahannya dan menjalani hidup yang lebih baik lagi. Film Imperfect mengangkat tema tentang body shaming, cyberbullying, serta positive body image. Ini merupakan isu permasalahan yang dialami oleh kebanyakan perempuan di masa sekarang ini, di mana seorang wanita diukur dari kecantikan dan bentuk badannya. Sebelum melanjutkan pembahasan, saya akan memberitahu terlebih dahulu tentang pengertian body shaming dan cyberbullying. Body shaming adalah suatu perilaku mengkritik atau mengomentari fisik dengan cara yang negatif atau yang tidak baik. Sementara cyberbullying adalah perundungan dunia maya atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Kedua perilaku ini merupakan perilaku tidak terpuji yang tidak patut dicontoh. Pemeran utama pada cerita ini yakni Rara yang seringkali mendapat perlakuan tidak baik dari orang-orang yang berada di lingkungannya. Rara dicap tidak memenuhi standar kecantikan karena badannya yang gemuk dan memiliki kulit sawo matang warisan dari ayahnya. Sesuai dengan tema pada cerita ini, Rara sering mendapat perlakuan body shaming dari sebagian orang yang melihatnya. Lulu yang merupakan adik kandung Rara adalah seorang selebgram. Ia juga mendapat perilaku yang tidak pantas. Selain komentar-komentar positif tentang foto dan video yang ia posting di media sosial, Lulu juga mendapat komentar yang menyudutkannya. Ada yang mengatakan dia tidak cantik, pipinya cabi, bahkan ia dikatakan tidak cocok dengan pacarnya yang merupakan selebgram terkenal. Tentang positive body image pada cerita ini, Rara yang baru, Rara yang memiliki bentuk tubuh yang sudah ideal,
Rara yang mampu menyesuaikan stylenya dengan tren yang berkembang, Rara yang pandai menggunakan riasannya, merasa lebih percaya diri. Rara sering mengikuti gaya hidup sehat, rajin berolahraga, bahkan dia tetap menjaga pola makannya. Namun karena terlalu terobsesi untuk menjadi kurus, Rara melakukan diet ketat yang membahayakan kesehatan tubuhnya, yang akhirnya membuatnya sakit. Analisis karya sastra menurut pendekatan mimetik, kita dapat melihat bahwa body shaming yang dialami oleh tokoh Rara juga terjadi di kehidupan nyata. Secara sadar ataupun tidak, orang-orang di sekitar kita ataupun diri kita sendiri pernah melakukan atau menjadi korban body shaming. Hal yang dianggap bercanda atau hanya sekedar mengomentari tentang penampilan fisik justru bisa dikategorikan body shaming. Cyberbullying yang dialami oleh tokoh Lulu juga marak terjadi di dunia, khususnya di negara kita. Masih banyak yang tidak bisa menjaga ketikannya dalam berkomentar. Banyak yang menjadi korban dari cyberbullying. Contoh yang dapat kita amati adalah bagaimana netizen mengomentari dengan pedas artis yang tidak ia idolakan. Banyak perundungan-perundungan yang terjadi di media sosial. Zaman sudah semakin canggih. Untuk menyampaikan komentar pribadi tak perlu harus bertemu. Dengan kecanggihan teknologi, hal itu bisa dilakukan dengan sangat mudah. Namun, ada pihak-pihak tak bertanggung jawab yang memanfaatkan untuk hal-hal yang tidak positif. Berikutnya, tentang tokoh Rara yang terlalu terobsesi dengan tubuh yang ideal. Pada kenyataannya, beberapa wanita juga merasakan hal yang sama. Tak sedikit wanita yang salah dalam menerapkan diet. Tak sedikit pula wanita yang menganggap bahwa olahraga itu hanya untuk menurunkan berat badan. Padahal, seperti yang Rara katakan, Ya, olahraga biar sehat tante, bukan biar kurus.